Halo guys, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Mat Kilau tahun 2022. Film ini menceritakan perjuangan rakyat Melayu yang berjuang untuk memerdekakan negaranya dari para penjajah Inggris. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita kembali ke tahun 1890, di desa Kuala Tembeling, Pahang. Di sana kita diperlihatkan dengan beberapa rakyat Malaysia yang sedang melakukan aktivitasnya di sawah. Tak lama kemudian, datanglah segerombolan pasukan Inggris bersenjata lengkap. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menodong dan menggiring para warga ke suatu lapangan untuk mendengarkan pidato yang akan ia sampaikan. Dia bernama Sayer, yang merupakan kapten Inggris. Dan dia bernama Toga, yang merupakan tangan kanan, sekaligus jawara bela dirinya. Sayer menyampaikan jika tanah Melayu saat ini sudah dikuasai Inggris, dan sudah sepatutnya harus menuruti semua perintah darinya. Jika tidak, maka ia tak segan-segan membunuh siapa saja yang melawan. Berdasarkan info dari mata-matanya, Sayer mengetahui jika ada beberapa pemuda yang akan memberontak melawan mereka. Dia bernama Mamat, Lajim dan Semat. Karena mereka tak ada yang mau mengaku, alhasil Sayer marah, dan menyuruh Toga untuk menyiksa, dan membunuh mereka satu persatu. Tanpa rasa ampun, Toga bersama salah satu prajurit menyiksa emak-emak dan bapak-bapak yang sudah tua renta. Karena tak mau mengorbankan warga yang tak bersalah, akhirnya Mamat bersama Lajim dan Semat memutuskan untuk mengaku. Melihat jika suaminya sudah meninggal, alhasil membuat amarah si Mamat murka, lalu menunjuk langit untuk bersumpah jika pasukan Inggris akan binasa, karena sebentar lagi rakyat Melayu akan bangkit membunuh mereka. Mendengar sumpah itu, membuat Kapten Sayer marah, dan membantai mereka semua tanpa terkecuali. Dari sini bisa kita simpulkan jika pasukan Kapten Sayer sangatlah kejam. Lalu scene berpindah ke seorang pemuda yang bernama Mat Kilau, sedang berlatih ilmu bela diri bersama rekan seperguruannya yang bernama Awang. Di lain sisi, seorang datok yang bernama Raja Haji Muhammad sedang membuat 3 surat, untuk dikirimkan ke datok-datok lainnya, yang berisikan keresahannya kepada penjajahan Inggris yang sudah semena-mena menindas rakyat Melayu di desa Pahang. Lalu berpindah ke seorang guru ilmu bela diri yang bernama Tok Gajah. Di sana ia sedang menasehati keempat muridnya, yang terdiri dari Mat Kilau, Awang, Wahid dan Yasin. Tok Gajah mewanti-anti mereka untuk selalu bersabar, dan menggunakan ilmu bela diri untuk kebaikan membela yang benar. Lalu berpindah ke kamp kerja paksa milik Inggris. Di sana Toga membawa dan menurunkan Mamat, Lajim dan Semat, yang ternyata tidak mereka bunuh. Mereka melakukan itu untuk menyiksa, dan menyuruh mereka untuk kerja paksa sampai mati. Sedangkan di istana kerajaan Inggris, Kapten Sayer menyampaikan rencananya kepada Residen J.P. Roger untuk semakin memperluas area jajahan, karena saat ini mereka sangat kuat, mengingat ada jawara lokal yang bekerja dengan mereka, yaitu Toga dan Guram. Dan fakta pun akhirnya terungkap, jika Toga berasal dari Kalimantan, Indonesia. Balik lagi ke para datuk yang kini melakukan pertemuan untuk beraliansi membahas mengenai pasukan Inggris. Mereka yang mengetahui jika perjanjian Inggris dahulu tidak untuk menjajah, melainkan untuk membantu memajukan rakyat Melayu. Namun karena melihat jika hasil bumi mereka melimpah, akhirnya pasukan Inggris melenceng dari perjanjiannya, dan mulai menjajah dari satu desa ke desa yang lain. Bukan tanpa sebab, karena persenjataan mereka sudah mulai canggih, sehingga mereka tidak takut dengan serangan rakyat Melayu yang tidak memiliki persenjataan. Maka dari itulah, akhirnya mereka memutuskan untuk melawan para penjajah jahanam itu. Karena semua datuk dan ulama setuju, akhirnya mereka memilih ketua untuk memimpin misi besar ini. Berdasarkan dari usulan salah satu ulama, ia mengusulkan Mat Kilau yang memimpin. Bukan tanpa sebab, karena Mat Kilau mempunyai hati baik dan juga cerdas dalam mengambil keputusan. Walaupun begitu, nampak sebagian orang di sana merasa tidak yakin dengan Mat Kilau. Hingga akhirnya, mereka tidak bisa berdebat lagi setelah Datuk Raja Haji Muhammad menyetujui usulan itu. Malam harinya, Awang masih saja sangat kesal jika Mat Kilau yang dipilih menjadi pemimpin. Bukan tanpa sebab, karena ia merasa jika ialah yang lebih pantas mendapatkan posisi itu. Dari belakang, tiba-tiba muncullah Tok Gajah bersama Mat Kilau. Di sana Tok Gajah menyampaikan alasannya yang lebih memilih Mat Kilau dibandingkan dengan Awang. Karena Awang belum bisa mengendalikan emosi,
Terlebih lagi ia mempunyai hati yang sangat iri dan dengki. Apapun alasannya, Awang tetap marah kepada Tok Gajah yang lebih memilih orang lain ketimbang anak sendiri. Izinkan. Akan terpilih. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana pasukan Inggris lagi-lagi berbuat semena-mena terhadap para pedagang Melayu di pasar. Di sana mereka memaksa para pedagang untuk memberikan uang rokok. Karena para pedagang menolak memberikan uang, lantas para penjajah itu dengan kejam memukuli dan juga mengobrak-abrik jualan mereka. Sesaat salah satu pedagang akan dihabisi, datanglah Mat Kilau yang langsung mengajar mereka dengan menggunakan jurus bela diri yang sangat epik. Dengan mode ngamuk tak terkontrol, akhirnya Mat Kilau berhasil membabat habis mereka semua tanpa terkecuali. Sesaat Mat Kilau akan menghabisi nyawa penjajah itu, tiba-tiba datanglah Awang yang menyerang Mat Kilau dari belakang. Dan terjadilah baku hantam yang lumayan sengit. Setelah cukup lama berbaku hantam, Awang menyuruh Mat Kilau untuk segera pergi dari sini. Hingga akhirnya, Mat Kilau menduga jika Awang telah berkhianat. Di sisi lain, datanglah Pak Deris yang dibawa oleh pasukan Inggris untuk dipertemukan dengan anaknya Mamat, yang kini terlihat sangat mengenaskan disiksa oleh Inggris. Karena tak tega melihat kondisi anaknya, lantas Pak Deris berjanji akan menyelamatkannya dengan cara bekerja sama dengan pasukan Inggris. Mendengar itu, jelas Mamat menolak, karena ia lebih baik mati daripada ayahnya harus mengkhianati bangsa sendiri. Berpindah ke Kapten Sayer yang ditemani beberapa pasukannya, menghampiri sejumlah masyarakat yang sedang berkumpul untuk mencari tahu tentang keberadaan Mat Kilau, yang telah berani menyerang Inggris di pasar sebelumnya. Karena semua orang di sana menolak untuk memberitahukan, lantas Kapten Sayer bersama anak buahnya membunuhi mereka satu persatu. Tak lama kemudian, datanglah Mat Kilau, Wahid, Brahim dan Yasin yang menolong para warga. Karena kecepatan dan kesigapan Mat Kilau, akhirnya ia berhasil menangkap dan menodong Kapten Sayer dengan keris. Sesaat Mat Kilau akan menghabisi nyawa Kapten Sayer, lagi-lagi datanglah Awang yang menyuruh Mat Kilau untuk melepaskannya. Bukan tanpa sebab, jika saja Mat Kilau membunuh Kapten Sayer, maka semua pasukan Inggris akan membalas dendam, dan semua keluarga beserta masyarakat yang tak berdosa akan menjadi korban. Mendengar itu, akhirnya Mat Kilau tersadar, dan melepaskan Kapten Sayer dari cengkeraman kerisnya. Setelah itu, Awang berjanji kepada pasukan Inggris, jika ia bersama Mat Kilau dan teman-temannya yang lain tidak akan menjadi penghalang lagi bagi pasukan Inggris. Mendengar itu, akhirnya Kapten Sayer dengan lantang berkata kepada semua warga jika mereka sudah tidak ada harapan lagi, karena para pejuang mereka telah menyerah kepada Inggris. Tidak itu saja, Kapten Sayer juga memberitahukan fakta jika orang Melayu tidak akan pernah bisa merdeka, karena semua bangsanya telah terpecah belah memikirkan hidup masing-masing, dan tidak akan pernah bisa bersatu. Bukan tanpa sebab, karena orang Melayu mudah diiming-imingi dengan uang, dan tidak peduli dengan bangsanya sendiri. Mendengar perkataan itu, jelas membuat semua warga tersadar, dan merasa tertampar dengan perkataan Kapten Sayer. Malam harinya, Awang menemui teman-temannya di markas persembunyian. Di sana Awang menjelaskan jika ia melakukan itu untuk meredam kekuatan pasukan Inggris agar tidak mengamuk, dan wargalah yang akan menjadi korbannya. Apapun alasannya, Mat Kilau sangat marah terhadapnya, karena Awang telah menentang dirinya sebagai pemimpin. Tak ada pilihan, akhirnya Awang menjelaskan jika beberapa hari yang lalu ia tak sengaja melihat jika pasukan Inggris mendapat kiriman senjata laras panjang yang sangat banyak. Oleh karena itulah mengapa ia melarang Mat Kilau untuk tidak memancing kemarahan pasukan Inggris. Untuk meyakinkan Mat Kilau yang terlihat masih tak percaya dengannya, akhirnya Awang mengajak mereka semua untuk mencuri semua persenjataan Inggris malam ini. Mat Kilau pun tak setuju. Menurutnya jika mereka melakukan itu, sama saja dengan bunuh diri, mengingat jika itu merupakan sinyal perang yang sesungguhnya. Mendengar rencana Awang, lantas Brahim dan Yasin setuju dengan usulan untuk merebut senjata milik Inggris. Mat Kilau sebagai pemimpin, lantas dengan tegas menolak, dan menyuruh mereka untuk kembali ke rumah masing-masing terlebih dahulu. Setibanya di rumah, Wahid dimarahin oleh istrinya Ruqyah. Ruqyah tak habis pikir mengapa Wahid berani melakukan pemberontakan melawan pasukan Inggris. Bukan tanpa sebab, karena ia sedang hamil tua, dan itu juga calon anak pertama mereka.
Rukiah yang tak ingin anaknya menjadi yatim sebelum lahir, akhirnya memberikan Wahid sebuah pilihan yang sangat berat. Rukiah menyuruh Wahid untuk memilih keluarga atau mat kilau. Dengan berat hati, akhirnya Wahid lebih memilih agama dan negara. Suka tidak suka, itulah jawaban jujur dari lubuk hati si Wahid. Mendengar jawaban itu, lantas membuat Rukiah sedih dan menangis. Wahid pun berlalu pergi sembari menyuruh Rukiah untuk menjadi penyemangat bagi dirinya dalam berjuang untuk memerdekakan tanah Melayu dari penjajah Inggris. Di sisi lain, ternyata Awang bersama Brahim dan Yasin malah tak mengindahkan perkataan Mat Kilau, dan tetap melakukan rencana mereka untuk merebut persenjataan milik Inggris. Secara diam-diam menyelinap, dan menghabisi penjaga satu persatu dengan senjata andalan mereka masing-masing. Beberapa penjaga yang masih selamat, langsung berlarian untuk memberitahukan kepada Kapten Sire. Mendengar fakta itu, jelas membuat Kapten Sire murka, dan menyuruh semua pasukannya untuk bersiap-siap menyiapkan kekuatan penuh membantai abis rakyat Melayu. Kilau dan rekan-rekannya. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Kapten Sire bersama pasukannya langsung bergerak menghabisi para rakyat dengan menggunakan meriam. Dengan kejam dan tanpa ampun, mereka mencabik-cabik, dan tak membiarkan satu orang pun selamat. Sedangkan Mat Kilau yang mengetahui jika Brahim dan Yasin ikut membantu Awang merebut senjata tadi malam, lantas sangat marah terhadap mereka. Bukan tanpa sebab, karena jika itu terjadi, maka pasukan Inggris akan mengira jika semua rakyat Melayu akan melakukan pemberontakan, dan semua rakyat yang tak berdosa juga akan ikut-ikutan kena imbasnya. Sebagian rakyat yang mengetahui jika kampung sebelah sedang digempur habis-habisan oleh pasukan Inggris, langsung memberitahukan hal tersebut kepada Mat Kilau. Tidak hanya itu saja, pasukan Inggris juga saat ini sedang menuju ke rumah kediaman Wahid. Mengetahui jika di rumah ada istrinya, lantas Wahid dengan segera berlarian untuk menyelamatkannya. Di rumah Wahid, ternyata sudah terlambat, karena para pasukan Inggris telah tiba duluan untuk menanyakan keberadaan Wahid. Rukiah yang tak mau menunjukkan keberadaan suaminya, lantas dihajar habis-habisan oleh pasukan Inggris. Tak puas dengan itu, mereka juga langsung membunuh Rukiah bersama calon anak Wahid. Wahid yang telah tiba dan menyaksikan semua itu dari kejauhan, langsung ditutup mulut oleh Mat Kilau agar tidak bersuara. Setelah pasukan Inggris pergi dari sana, Wahid langsung menemui istrinya yang sedang sekarat. Di sana Rukiah meminta maaf, dan menyuruh Wahid untuk terus berjuang dalam merebut kembali tanah Melayu dari tangan para penjajah. Di kediaman para pemberontak Inggris, Tok Gajah memarahi Awang bersama Brahim dan Yasin yang telah bertindak gegabah mencuri senjata Inggris, sehingga membuat Inggris marah membantai warga yang tak berdosa. Awang pun sangat sedih, dan menyesali perbuatannya. Tak lama kemudian, datanglah Mat Kilau yang langsung menyampaikan jika istri Wahid telah tewas akibat ulah Awang. Tak bisa menahan emosinya, Mat Kilau langsung menghajar, dan hendak ingin menghabisi nyawa Awang dengan kerisnya. Beruntung di sana Tok Gajah dengan sigap menahan dan menyadarkan Mat Kilau. Mat Kilau yang telah sadar, akhirnya tidak jadi membunuh Awang. Mat Kilau yang mengucapkan kata-kata bijaknya, lantas membuat yang lain terharu, dan bersatu kembali menjalin persahabatan untuk bersama-sama melawan Inggris. Dan benar. Wahid yang masih sangat sedih dan tidak terima atas kematian istrinya, lantas berbuat nekat menyerang pasukan Inggris seorang diri. Karena kewalahan menghadapi mereka sendirian, membuat Wahid kalah, dan dibawa ke kem untuk disiksa sampai koit. Mereka yang telah mengetahui jika Wahid telah tertangkap, langsung menyusun strategi untuk menyelamatkan Wahid. Tiba-tiba datanglah seorang pria yang bernama Usup ingin ikut menyelamatkan Wahid malam ini, karena ia ingin mati syahid melawan para penjajah. Oleh berdiam-diam menimbulkan azab dah. Singkat cerita malam pun tiba, di mana Wahid terus-terusan disiksa oleh Toga bersama yang lain hingga bonyok. Dari luar, ternyata ada kelompok Mat Kilau yang secara diam-diam menghabisi penjaga di sana satu persatu. Sesaat Wahid akan dikirim ke akhirat, Awang langsung memanah tumpukan dinamit dengan menggunakan anak panah api, hingga membuat Toga terkejut, dan segera keluar untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Dengan membabi buta, Awang membombardir tempat itu dengan menggunakan panah apinya. Setelah anak panahnya habis, mereka langsung membantai para penjaga yang tersisa dengan menggunakan senjata andalan masing-masing. Wahid yang telah berhasil dilepaskan oleh Awang, juga langsung ikut membantu melawan pasukan Inggris walaupun ia sedang terluka parah. Sedangkan yang lain,
memanfaatkan skill bela dirinya membabat abis mereka. Awang yang telah berhasil mengalahkan lawannya, langsung mengajak Wahid untuk segera pergi dari sana. Karena tujuan mereka ke sini bukan untuk menyerang, melainkan hanya untuk menyelamatkan Wahid saja. Sedangkan Usup yang melawan Toga, nampak kewalahan menghadapinya, karena ia bukanlah tandingan bagi Toga. Sesaat mereka semua akan pergi, Toga memanggil Mat Kilau untuk menunjukkan sesuatu. Melihat Usup dibunuh secara sadis, membuat Mat Kilau terdiam sedih, hingga tak bisa berkata-kata lagi. Untuk menghalau Toga bersama pasukannya, Awang mengambil anak panah, dan menembakkannya ke kotak dinamit dekat pasukan Toga. Pagi harinya, mereka berkumpul di sebuah gua dalam hutan, di mana Mat Kilau membawa anak beserta istrinya untuk diselamatkan dari kejaran pasukan Inggris. Mat Kilau juga menyuruh mereka untuk berdiam di sana sementara waktu, dan tidak ada yang boleh keluar tanpa seizin darinya. Sementara itu, Awang berhasil mengajak teman-temannya yang lain untuk ikut membantu melawan penjajah Inggris. Walaupun tidak banyak, namun lumayan untuk meringankan pada saat perang nanti. Mereka yang telah yakin dan siap untuk mati syahid, lantas Mat Kilau menyuruh mereka untuk bersumpah melawan para penjajah dengan segenap jiwa dan raga. Untuk menambah semangat juang, Awang berkata dengan lantang agar mereka juga bersumpah dengan sepenuh hati. Walaupun pecah di perut, yang penting tidak pecah di mulut. Artinya, supaya jangan ada lagi yang berkhianat di antara mereka semua. Untuk menambah kekuatan melawan penjajah, Tok Gajah bersama Mat Kilau mengumpulkan para pria ke suatu tempat untuk mengajak mereka bersatu melawan para penjajah Inggris. Benar saja, ternyata perkataan Kapten Sayer tepat, atas pernyataannya yang mengatakan jika rakyat Melayu tak akan pernah bisa bersatu, karena mereka semua lebih mementingkan diri sendiri. Mendapatkan penolakan dari para warga, Mat Kilau merasa sangat sedih, karena mereka semua rela dijadikan budak oleh asing di tanah sendiri. Apapun alasannya, mereka semua tak peduli, dan berlalu pergi karena takut ketahuan oleh Inggris. Sedangkan di markas Inggris, Kapten Sayer mulai gelisah tak karuan, karena kelompok Mat Kilau belum juga ditemukan keberadaannya sampai saat ini. Setibanya Mat Kilau di gua persembunyian, ia langsung diberitahu jika mereka telah mengetahui jika Pak Deris merupakan seorang pengkhianat bangsa. Bukan tanpa sebab, karena ia melakukan itu untuk menyelamatkan anaknya Mamat yang ditawan oleh Inggris. Mendengar itu, Mat Kilau bersama Wahid pun langsung ke rumah Pak Deris. Setelah Pak Deris masuk ke dalam rumahnya, ia dikejutkan dengan Mat Kilau bersama Wahid yang berkata jika ia mengetahui bila Pak Deris seorang pengkhianat. Wahid pun sangat marah, akibat ulah Pak Deris yang memberitahukan rumahnya, membuat istri dan calon anaknya tewas. Mendengar hal itu, membuat Pak Deris menangis karena merasa bersalah. Ia berkata jika tak ada pilihan, karena ia tak sanggup melihat jika anaknya Mamat harus mati. Mat Kilau yang telah marah, lantas mengeluarkan kerisnya untuk menghabisi nyawa Pak Deris. Pagi harinya, Mat Kilau mengungsikan anak beserta istrinya ke tempat yang lebih aman, karena sebentar lagi mereka akan melakukan serangan besar-besaran kepada penjajah Inggris. Sebelum pergi, sang istri menyuruh Mat Kilau untuk berhati-hati, dan ia juga berdoa agar para penduduk kampung sadar dan mau membantu melawan Inggris. Malam harinya, kita dikejutkan dengan Pak Deris yang ternyata masih hidup tidak dibunuh oleh Mat Kilau. Di sana ia kembali menemui Kapten Sayer, dan menunjukkan jika saat ini kelompok Mat Kilau sedang bersembunyi di dalam hutan. Di dalam hutan, Mat Kilau memberikan semangat juang Rasulullah kepada para bawahannya. Setelah itu, mereka menunaikan sholat berjamaah untuk meminta kekuatan kepada Allah untuk melakukan serangan esok hari. Akanlah kebenaran bila kebenaran dunia ini akan menguntungkan. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana para pasukan Inggris telah menyebar ke berbagai sudut hutan untuk mencari keberadaan kelompok Mat Kilau. Dengan tidak terduga, ternyata mereka telah siap, dan sudah menyiapkan berbagai perangkap untuk menjebak pasukan Inggris. Dan faktanya, ternyata Pak Deris membelot kembali kepada Mat Kilau. Di malam itu ia tersadar, dan berpura-pura akan memberikan informasi kepada pasukan Inggris untuk menjebak mereka. Dengan jebakan yang mematikan bersama kolaborasi yang apik, kelompok Mat Kilau berhasil membabat habis pasukan Inggris yang memasuki hutan. Dari banyaknya pasukan yang masuk, tersisa satu yang berhasil selamat dengan luka yang sangat parah. Mereka pun terkejut melihat jika anak buah satu-satunya itu juga tewas tersungkur di depan mata. Pada saat itu pula,
Ternyata kelompok Mat Kilau keluar untuk menyerang mereka. Dengan menggunakan meriam, mereka berhasil membombardir kelompok Mat Kilau. Dari arah lain, tiba-tiba muncullah para warga yang telah sadar membantu kelompok Mat Kilau menyerang penjajah Inggris. Dengan diiringi suara takbir, mereka membuat Inggris tak berdaya dengan kekompakan rakyat Melayu. Tak ingin kalah, Kapten Sayer menyuruh anak buahnya untuk menembakkan meriam, tak peduli jika di sana ada pasukan Inggris. Dengan tembakan yang random itu, membuat banyak warga dan pejuang harus mati akibat terkena peluru meriam. Sedangkan Mat Kilau bersama Awang dan teman-teman yang lain nampak sangat enjoy membantai Inggris satu persatu. Tak bisa tinggal diam, Toga bersama Gulam juga ikut turun untuk membantai kelompok Mat Kilau satu persatu. Melihat jika ada kesempatan, Paderis juga ikut membantu yang lain dalam membunuh orang penting di Inggris dari belakang. Wahid yang memiliki dendam pribadi dengan Gulam yang telah membunuh istrinya, langsung menerbabnya untuk berduel 1 lawan 1. Sedangkan Mat Kilau yang melihat jika Kapten Sayer hendak kabur, berniat untuk mengejarnya. Namun dengan sigap, Toga menghadang Mat Kilau, dan menantang untuk berduel dengannya. Dengan mengerahkan semua jurus bela dirinya, Mat Kilau nampak masih kesusahan menghadapi Toga yang sangat kuat. Wahid yang masih berbaku hantam dengan Gulam, tiba-tiba terkena sayatan senjata. Wahid yang sangat marah, akhirnya mengamuk menyerang Gulam habis-habisan tanpa ampun. Hingga akhirnya, Wahid berhasil menang dengan cara mengoyak leher Gulam dengan senjatanya. Melihat jika Mat Kilau kewalahan, akhirnya Wahid memutuskan untuk membantunya mengeroyok Toga. Dengan kekuatan Mad Dog, Toga berhasil membunuh Wahid dengan cara menusuk perut dan menyayat leher Wahid. Melihat itu, membuat Mat Kilau sangat marah, dan ia pun menggunakan jurus gajah terbang untuk menusuk Toga dengan kerisnya. Tak cukup satu kali, Mat Kilau menembus dada Toga dengan keris lagi agar ia benar-benar mati. Sedangkan para warga bersama para pejuang juga berhasil meratakan pasukan Inggris yang tersisa. Walaupun mereka berhasil menang, mereka nampak sedih karena banyak teman-teman mereka yang juga gugur dalam perang itu. Dari kejauhan, Mat Kilau menyampaikan perkataan bijaknya. Jika ingin mencari kekuatan yang sesungguhnya, maka mintalah kepada Allah. Film pun selesai dengan mereka semua mengucapkan kalimat takbir. Itulah alur cerita film Mat Kilau tahun 2022. Bagaimana? Sangat seru dan keren kan? Bukan tanpa sebab, karena film ini banyak sekali menyampaikan pesan positif untuk kita semua, terutama dari ucapan Kapten Sayer. Sekian dan terima kasih.